Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan setiap orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang doa dan zikir, pasti kita ingin tahu doa apa yang paling sering dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat. Apa yang beliau ucapkan ketika ruku dan ketika sujud. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering membaca dalam ruku dan sujudnya, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika, Allahumma ghfirli. Hadis riwayat Bukhari nomor 794, Muslim nomor 484. Inilah doa yang agung, ringan di lisan, tapi penuh makna. Bayangkan, doa ini Rasulullah baca berulang-ulang dalam ruku dan dalam sujud beliau. Mari kita pahami artinya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika, Allahumma ghfirli. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami. Dengan segala puji bagimu, ya Allah, ampunilah aku. Doa ini mengandung 3 makna besar. Tasbih, menuju subhanakallahumma, menyucikan Allah dari segala kekurangan. Tahmid, menuju Rabbana wa bihamdika, memuji Allah dengan segala kesempurnaan. Istighfar, menuju Allahumma ghfirli, mengakui dosa dan memohon ampunan. Kenapa doa ini dibaca saat ruku dan sujud? Karena saat itulah seorang hamba berada di titik paling rendah, menundukkan diri di hadapan Robnya. Dalam keadaan itu, kalimat yang paling pantas adalah menyucikan Allah, memujinya, lalu memohon ampun kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba paling dekat dengan Robnya adalah ketika ia sedang sujud. Maka, perbanyaklah doa di dalam sujud. Hadis riwayat Muslim nomor 482. Jadi, doa ini bukan sekedar lafaz, tapi cermin kerendahan hati seorang hamba. Semakin ia tunduk, semakin ia bertasbih, semakin ia merendah, semakin ia memuji, dan semakin ia sadar dosa, semakin ia meminta ampunan. Jamaah sekalian, doa ini memang utamanya dibaca dalam solat, khususnya saat ruku dan sujud. Namun para ulama menjelaskan, doa dengan lafaz ini juga bisa dibaca di luar solat sebagai zikir dan istighfar. Karena isinya umum, memuji Allah dan meminta ampunan. Maka, kalau kita ingin memperbanyak doa ini di luar solat, itu juga baik. Bisa dijadikan wirid harian, bisa dibaca setelah solat, atau bahkan saat menjelang tidur. Sekarang mari kita renungkan. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan doa ini di dalam sujud? Karena di sujudlah seorang hamba paling dekat dengan Allah. Di sanalah seluruh kesombongan runtuh. Di sanalah kita menyadari betapa lemahnya kita dan betapa agungnya Allah. Bayangkan, kalau di penghujung umur, lisan kita terbiasa dengan doa ini. Ketika nafas sudah berat, ketika mata mulai sayu, ketika dunia terasa menjauh, lalu lisan kita masih sempat berucap, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika, Allahumma ghfirli. Betapa indahnya kalau kalimat ini menjadi penutup hidup kita. Tapi tentu kalimat ini tidak akan keluar dengan mudah kalau kita tidak pernah membiasakannya sejak sekarang. Lisan kita di akhir hayat hanyalah cermin dari apa yang biasa kita ucapkan di masa hidup. Kalau sehari-hari kita sibuk dengan zikir, insya Allah zikir itulah yang keluar saat ajal menjemput. Kalau sehari-hari kita sibuk dengan keluhan dan kelalaian, sulit bagi lisan kita untuk otomatis berzikir. Karena itu, mari biasakan doa ini sejak sekarang. Bacalah dalam setiap ruku dan sujud kita.
Jadikan ia wirid dalam hati supaya lidah kita terbiasa dengannya. Ingatlah, dunia ini cepat berlalu. Usia terus bertambah. Kita tidak tahu apakah sholat hari ini adalah sholat terakhir kita. Kalau ternyata ini sholat terakhir kita, alangkah indahnya kalau ruku dan sujud kita diakhiri dengan doa agung ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Dan bertasbihlah pula di waktu malam dan di waktu siang, agar kamu merasa tenang." Surat At-Toha ayat 130. Perhatikan, zikir ini bukan hanya ibadah, tapi juga sumber ketenangan. Maka jangan heran kalau lisan yang basah dengan zikir akan menutup hidup dengan tenang. Jamaah sekalian, mari kita doakan diri kita sendiri. Semoga Allah jadikan doa ini sebagai pengisi ruku dan sujud kita, sebagai wirid harian kita, dan semoga doa ini menjadi kalimat terakhir yang keluar dari lisan kita sebelum kita kembali kepada Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Semoga Allah memberi taufik agar kita senantiasa memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar, baik dalam solat maupun di luar solat. Jika Anda ingin doa ini jadi bagian hidup kita, tuliskan di kolom komentar Allahumma ghfirli sebagai doa bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang terbiasa membaca doa ini dalam ruku dan sujudnya.